Malas kayak wiki. Coba kau tinggalin nggak, Pak? Ibu bidan, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang hormati Bapak Camat Tirto beserta tim Muslimda Kecamatan Tirto, yang hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa, yang hormati Bapak Ketua RT beserta anggotanya, yang hormati segenap Ketua RT, Ketua RW se-Desa Sidoarjo, dan yang hormati segenap tokoh masyarakat Desa Sidoarjo serta segenap tamu undangan yang kami hormati pula. Oleh karena kita pertama-tama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan sang ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka muslimkan Desa Muslimkades penyusunan RKPDes tahun 2024 dan usulan RKP Desa tahun 2025. Semoga langkah kita agar kita di sini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercatat sebagai amal yang soleh. Amin Allahumma amin. Salam salam tanpa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga akhir hayat. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat sekalian tamu yang kami hormati, untuk memberikan acara Muslimkades Desa Sidoarjo tahun 2023 akan dibacakan tertib acara sebagai berikut. Yang pertama,
kedua, sambutan Bapak Kepala Desa. Yang ketiga, sambutan Ketua BPD. Yang keempat, sambutan dari tim Musrembang Kecamatan Terkong. Yang kelima, pemaparan pembangunan Desa Surjo tahun 2020-23 dan juga presentasi untuk skala prioritas kegiatan tahun 2024. Acara yang kedua yaitu tanggapan dan diskusi. Acara yang ketujuh, pembentukan tim delegasi Muslim Bangkis Desa Surjo. Acara yang ke-8, penandatanganan berita acara. Acara yang ke-9 yaitu doa penutup. Marilah untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca baca suratul Fatihah. Alhamdulillah Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga dengan pembukaan tadi acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Menikmati acara itu yaitu kata pengantar ataupun sambutan Musrembang Desa Surjo yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Surjo. Pada Bapak Kejoyo kami persilakan. Mohon maaf ada salah. Untuk kata pengantar ataupun sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua BPD. Kepada Bapak Salahuddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati tim dari Kecamatan Ketong, Bapak Sekretaris Camat atau Sikcam beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Nurjoyo selaku Kepala Desa Sidoarjo beserta perangkat masyarakat, tokoh agama dan undangan yang kita dapatkan. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, iman dan Islam yang sehingga bersama-sama ada nasab apapun. Salat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat tamu dan yang berbahagia, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa yang telah melaksanakan dan menggelar kegiatan musyawarah atau musyawarah ini, bagian dari musyawarah untuk menentukan atau merencanakan dan sekaligus nantinya akan melaksanakan pembangunan di tahun anggaran 2023-2024 dengan kehadiran panjenengan semua. Tentu itu sangat berarti dan sangat diharapkan nanti sumbangsih pikiran termasuk juga bantuannya, sarannya, pembangunan fisik maupun non fisik, baik pembangunan jasmani maupun pembangunan rohani ini bisa tercapai, bisa terpenuhi. Tidak hanya kita kemudian pada fisik saja, tetapi juga rohaninya perlu juga disentuh apapun, yaitu rencana dalam hal membangun jiwa dan raga ini bisa terpenuhi. Kami ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah desa yang telah melaksanakan program-programnya, kinerjanya yang bisa menjadi harapan bagi masyarakat, baik
baik dalam hal pelayanan dari segi pelayanan administrasi, pelayanan dalam hal yaitu urusan-urusan kemasyarakatan, urusan sosial dan sebagainya. Dan tentunya harapan-harapan itu dari masyarakat bisa nanti tercover pada musyawarah pada hari ini untuk menentukan pembangunan untuk selanjutnya. Karena yang namanya pembangunan itu harus berkelanjutan, tidak kemudian berhenti, tetapi bagaimana supaya lebih bermanfaat, biar bisa dirasakan oleh masyarakat, dan tentunya bisa membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara, dan khususnya masyarakat Sidoarjo. Yang berikutnya kami memberikan apresiasi kepada masyarakat Sidoarjo yang sudah mendukung program-program pembangunan di masyarakat desa Sidoarjo. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Pak Kepala Desa beserta perangkatnya di dalam rangka untuk memakmurkan, mensejahterakan dan berikan pelayanan kepada masyarakat ini tidak henti-hentinya, selalu bekerja keras, selalu yaitu memberikan yang baik bagi masyarakat Sidoarjo untuk menata, mengatur desa agar lebih baik dalam bidang semuanya, bidang agamanya, bidang ekonominya, bidang pembangunan dan sebagainya. Karena di pemerintah desa ini ada beberapa perangkat-perangkat yang membawahi dari bidang-bidang, dari bidang pemerintahan, kemudian juga bidang urusan perencanaan, kepala dusun, kemudian juga dibantu oleh perangkat yang lain. Tentu untuk bisa selalu kompak, untuk bisa selalu kerjasama, untuk selalu melengkapi, mengisi, dan tentunya apa yang dilakukan, apa yang telah dikerjakan sesuai dengan regulasi, aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah. Dan kami ucapkan selamat kepada musyawirin, kepada Bapak Ibu sekalian di dalam mengikuti musyawarah pada siang hari ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat dan tentunya akan membawa kemajuan bagi masyarakat desa Sidoarjo. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses acara Muslim Bangdes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dulu tak akibani. Penurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua PBD dan anggota-anggotanya yang kami hormati, para RT RW, tokoh masyarakat, kemudian yang kami hormati Babin Kamtibmas, Babinsa, saya yang belum tahu Babin Kamtibmas. Di Bapak Ibu sekalian, tim dari kecamatan yang kami hormati, alhamdulillah di siang setengah kantong ya, kita mulai bagio maksa suci untuk hadir di acara yang sangat agung ini. Tadi dari staf PMD, kemudian Mas Raji ini dari kasih pelayanan umum, tapi tidak hadir karena ada mendampingi MTQ ya, di Center Kedunguni. Alhamdulillah berita terkini Pak Ustadz katanya ada yang semua. Tentunya harapannya nanti kegiatan yang sudah direncanakan ini tidak berarti nanti di sini menjadi diskusi lagi, atau kalau toh memungkinkan ditambahi, karena nanti setelah ini kan menjadi dokumen yang akan menjadi sasaran kegiatan payung hukum pemerintah desa. Makanya harapannya nanti setelah ini tentunya Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, setelah musyawarah ini ada berita acara musyawarah. Ini penting banget. Di hasil musyawarah ini menjadi dokumen penting yang akan menjadi kegiatan di desa Sidoarjo. Desa ini ikut Sidoarjo, terus jadi rejo-rejo kacau. Ini belum ngapal banget. Apalnya harus dicari ini kan kalau dicari kan, oh iya apa? Acak dulu, aku nonton ya, kalau ya. Kemudian
terkait dengan kegiatan 2024 mengacu pada ketentuan penggunaan dana desa, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa di 2024 memang juknis penggunaan dana desa belum muncul. Cari ini belum muncul, artinya belum muncul spesifikasinya. Masih mengacu pada aturan ketentuan penggunaan dana desa 2023. Tapi ada beberapa yang sudah dilaksanakan ataukah disampaikan, diedarkan dan sebagainya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajiban desa, yaitu diantaranya penanganan stunting, kemudian penanganan TBC, penanganan masalah narkoba. Ini masih menjadi hal yang akan menjadi tugas pemerintah desa terkait dengan mengambil dana desa 2024. BLT mungkin masih ada, tapi persentasenya juga masih belum diketahui. Mudah-mudahan orang-orang kayak sehingga desa bisa bangun. Karena logikanya BLT kan semakin kesini kan semakin kurang ya. Artinya pengentasan kemiskinannya kan berarti suksesnya IJWuto atau tambah. Berarti ya iya orang muda kan blor persentase gitu. Dan jadi ini juga kemudian penanganan masalah kegiatan itu tentunya nanti dari desa juga terkait dengan misalkan salah satu kegiatan penanganan TBC nanti koordinasi dengan puskesmas, kira-kira kegiatannya apa? Apakah bentuk sosialisasi atau mungkin semacam pendampingan? Ini nanti bisa dirancang kegiatannya. Termasuk juga penanganan narkoba, karena narkoba bagian dari sesuatu yang sudah mulai menggerogoti generasi muda, menjadi prioritas kayaknya dari pusat. Makanya ada wacana ini penekanan terhadap penanganan narkoba, termasuk mungkin pengedar, pengguna dan sebagainya. Ini nanti kerjasama dengan Babinsa, Babinkamtibmas sebagai narasumber, atau saya tidak tahu nanti bagaimana. Kira-kira program kegiatannya kira-kira yang mengenai apa nanti ke depan itu. Kemudian kalau stunting ini juga sudah berjalan, stunting juga kemarin sudah lulus stunting, tinggal nanti karena stuntingnya sudah beberapa elemen yang menggarap ya, dari puskesmas sudah menggarap, dari KB juga sudah menggarap. Nah ini dari desa mensupport mungkin termasuk dengan memaksimalkan kegiatan itu agar bisa menggigit kegiatan itu di desa. Jadi bisa betul-betul mengenal terhadap penanganan stunting atau penanggulangan stunting. Yang tahu nanti Bu Bidan tahu gitu. Bidan gitu. Nah, nanti Bu Bidan juga nanti juga terkait dengan kegiatan itu, apakah nanti bentuk apa nanti bisa direncanakan di 2024. Tentunya setelah juknis itu turun nanti bisa kita bahas. Artinya kita ancang-ancang dulu kira-kira itu kegiatannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perencanaan pembangunan adalah memang tahapan yang dilalui. Yang ingin saya sampaikan ini, bahwa perencanaan ini harapan kami sudah melakukan beberapa monitoring. Ini perlu kami sampaikan menjadi evaluasi kita bersama terkait dengan sistem perencanaan. Jadi sistem perencanaan itu memang harus benar-benar totalitas, detail. Detail itu artinya gini, ketika mengerjakan suatu titik kegiatan di suatu titik, misalkan gang tertentu, ini dokumen yang sudah disiapkan harus benar-benar ada. Contohnya di lembuk kardus atau warga dusun atau RT tertentu, ini mau mengerjakan pekerjaan misalkan pengaspalan gang atau drainase gang atau paving-isasi gang. Ini kalau kemudian di situ rodo nantinya nyorok tanah-tanah lingkungan itu, ini benar-benar disepakati dulu dari warga yang terlewati. Ya. Jangan sampai setelah tim pelaksana mengeksekusi kegiatan geger mana. Padahal RAB ini harus digawe.
betul mana akhirnya karena ini halaman ini rada corok sing bersangkutan orang berkenan kan orang wani iso. Nah ini makanya seawal mungkin itu disiapkan sehingga tidak digawe pusing nanti tim pelaksana ini. Yang pusing tim pelaksana dan Pak Lurah pusing gitu. Lah RAB ini ora padha karo anu pelaksanaan repot. Ini. Makanya sebelum action ini benar-benar sudah lengkapi dokumen itu, baik berupa penyerahan misalkan dari atas nama si ACBCC ini membuat pernyataan bahwa merelakan 1 meter atau setengah meter atau berapa mili atau berapa senti untuk jalur pengaspalan jalan desa. Ini perlu Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Lurah melasnya orang hobi nulis dulu berukur dari mana ini. Salah pun terkait dengan juga dokumen penting juga. Ini jadi status jalan itu, status jalan yang akan dikerjakan oleh desa ini jelas. Jangan sampai juga jalan itu ternyata bukan kewenangan desa atau tanah itu tanah dari perorangan. Ini biasanya pada jalan-jalan baru pengerasan misalnya. Ini harus jelas. Oke. Kalau pengerasan jalan sudah jadi pengaspalan sudah jadi nggak masalah gitu. Tapi ketika merintis jalan baru, pengerasan biasanya problematikanya banyak. Dokumen yang mestinya disiapkan adalah kejelasan dari tanah itu menjadi tanah aset desa, sehingga desa bisa mengerjakan dengan dana desa atau dana yang lain. Itu diantaranya itu. Jadi memang hal-hal seperti itu kadang-kadang kelewat, bukan tidak tahu tapi kelewat. Terlewat tidak disiapkan. Nanti KDT pas orang pemeriksaan. Pemeriksaan dokumennya di kalau mungkin ini boleh sebetulnya segini Pak. Ini harus ada dokumen jelas. Kemudian juga terkait dengan penggunaan dana desa yang lain terkait dengan ketahanan pangan juga masih ada. Ini rotok momen ke Pak Lurah. Saya tahu Pak Lurah dan timnya itu rotok momen Pak Lurah terkait dengan ketentuan tentang ketahanan pangan orang ya. Karena memang pada penelitian Bapak Ibu sekalian. Potensi ini opo ketahanan pangan. Di sini kemudian ada misalkan pemilihan putih dan sebagainya. Ini kira-kira angka apakah seperti itu? Misalnya bibit pedus, bibit satu itu. Ini mangga. Ini kan menjadi permasalahan kita. Atau bibit ayam misalnya. Ini akhirnya mangga kan eman-eman. Padahal harapannya yang namanya ketahanan pangan itu kan berkesinambungan. Nek besok kemudian tahun depan sudah tidak ada, ini dana bergulir abadi lah. Abadi. Jadi ada kejelasan tidak lanjut dari kegiatan itu. Misalkan ternak kambing berarti kambingnya mana atau di PRLT jadi penular, sing loro disebarkan dengan kelompok lain. Contohnya seperti itulah. Tapi ini kesulitan. Nah ini memang saya juga kadang-kadang ya melihat desa ini kontak-kontak terhadap program ini karena memang wajib tapi memang sulit dilaksanakan karena itu kami wajib. Kalau kemudian membuat usaha jalan tani lah orang masalah saya aspal ya. Yang penting kapan orang mau jalan usaha tani tapi jalan menuju sawah sopo. Tidak jalan usaha tani itu kan seperti itu. Nah, ini hal seperti itu perlu menjadi pemahaman saya dan panjenengan terkait dengan rencana kegiatan yang akan datang. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan. Ini ranah panjenengan sekalian. Monggo saya selaku tim monitoring memastikan apakah perencanaan di desa Sidoarjo ini dilaksanakan dengan sesuai mekanisme atau tidak. Memastikan ya, karena perencanaan adalah hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa. Itulah yang dapat kami sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Monggo saya serahkan sepenuhnya pada siapa yang percaya Pak Ketua BPT yang memimpin musyawarah, monggo Pak Lurah dulu. Jadi saya tak
mengikuti sampai dengan selesai. Harapan kami akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk pembangunan dan peningkatan di desa Sidorejo. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan dan pemaparannya disampaikan terima kasih. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat membukakan kita semua pengetahuan tentang penggunaan dana desa dan tentunya isu tentang dana desa tahun 2024. Bapak-bapak, beribu hadirin yang dihormati, untuk acara yang yaitu pemaparan pembangunan desa Sidorejo tahun 2023 dan juga penilaian skala prioritas untuk tahun 2024 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Sekdes kepada Ibu Suatu Hasanah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan kegiatan dana desa tahun 2023. Kediri. Saya bacakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu meliputi biaya koordinasi 11.250.000, kegiatan seremonial 18.250.000, dukungan pencegahan kerawanan sosial 2.500.000. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa, yaitu meliputi operasional kegiatan pos biru 28.432.500, pos yang balita 101.700.000, kelas ibu hamil 15.480.000, periksa kandungan semester awal ini berupa USG 4.500.000. Klaim USG ya, kalau ada ibu hamil diklaim apa itu pas periksa USG-nya hanya 1 kali. Operasional per minggu 707.225.000 rupiah. Penyuluhan kader kesehatan yaitu 6.384.650 rupiah. Sarana prasarana kesehatan 6.600.000 rupiah. Kelas ibu dan balita 10.200.000 rupiah. Posyandu remaja 9.335.000 rupiah. Kegiatan UKK 6.925.000 rupiah. Kegiatan penyuluhan hidup bersih dan sehat PHBS 3.500.000 rupiah. Bersih lingkungan desa 24 juta rupiah. Ini dilaksanakan oleh RT masing-masing. Dan ini juga untuk honor RT-nya. Prasarana milik siaga 14.400.000 rupiah. Ini berupa honor dan gengsinya. Jalan praktek beton Jalan Gang 23 64.853.000 rupiah. Jalan praktek beton Jalan Gang 7 39.788.000 rupiah. Pengaspalan Jalan Gang 23 64.932.600 rupiah. Pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Timur, ini terusannya sampai ke Tak, yaitu 100.347.750. Pengelolaan sampah 32.780.000 rupiah. Ini belum terrealisasi. Pembangunan landasan TPS 88.383.000 rupiah. MUI transparansi masyarakat 450.000 rupiah. Pengelolaan sistem informasi desa SID, ini berupa honor SID dan juga internet desa, itu 32.800.000 rupiah. Sarana prasarana
olahraga 8.900.000 rupiah. Bidang pembangunan masyarakat, pembangunan infrastruktur pendukung lumbung desa 165.944.500 rupiah. Ini sudah terrealisasi semua. Penyiapan lahan infrastruktur pendukung lumbung desa 54.480.000 rupiah. Ini juga sudah terrealisasi semua. Normalisasi saluran irigasi sawah barat desa 6.400.000 rupiah. Saluran irigasi sederhana sawah timur desa 15.200.000 rupiah. Saluran irigasi sederhana kebun mangga 4.200.000 rupiah. Ini belum terrealisasi. Terus bidang pengadaan mendesak itu ada satu, yaitu bantuan langsung tunai desa ya, atau yang biasa disebut BLT. Itu sejumlah 118.800.000 rupiah. Yang ini ada 32 KPM atau penerima bantuan. Demikian kegiatan tahun 2023 dana desa Sidoarjo 3. Prioritas 2024 akan disampaikan. Langsung dibaca saja. Prioritas tahun 2024 yang paling mendesak untuk pembangunan desa yaitu yang pertama Rabat Beton dan sebelumnya ini sebelum saya mengumumkan ini juga berdasarkan hasil Musdus dan juga Pramusrembades tanggal 29 Agustus 2023 sudah kami laksanakan dengan hasil sebagai berikut. 1. Rabat beton gang 19A sampai gang 20, RT 7 sampai RT 9 yang di Bangwal Jere. Terus yang kedua, jalan Rabat beton gang 10 atau RT 4 Balong. Yang ketiga, jembatan penghubung RT 1 sampai RT 2 di itu ya kalinya sungai besar RT 1 dan RT 2. Yang keempat, jalan Rabat beton gang 16 Makam Tengah RT 6. Yang kelima, saluran drainase gang 20 yaitu RT 7 sampai RT 9. Yang keenam, pintu sungai RT 11. Yang ketujuh, jalan Rabat beton gang 19B RT 8. Itu tadi kegiatan fisik prioritas 2024 yang mendesak, dan itu sesuai urutan hasil musyawarah sudah diurutkan. Untuk kegiatan pemberdayaan yaitu untuk kesehatan itu sudah sama dengan yang tahun sebelumnya yang sudah berjalan Pak, karena itu juga sebagai syarat dana desa ya Pak. Usulan pemberdayaan: 1. Sarana prasarana olahraga sepak bola, sarana prasarana olahraga voli, terus bumdes. Yang keempat, pembinaan PKK. Kelima, kesehatan. Tapi ya, kesehatan sama dengan. Yang keenam, pelatihan usaha. Yang kesehatan kemarin ada tambahan beda dengan yang sebelumnya. Ini ada PNT untuk anak sekolah TK dan PAUD. PNT itu ya nanti bisa berupa makanan atau susu.
untuk anak didiknya. Terus ada lagi tambahan dari kesehatan itu pengadaan HP Android Posyandu Baita, yang dimana sekarang itu Posyandu mengukur berat badan atau tinggi badan itu pakai aplikasi semua. Demikian pemaparan usulan prioritas pembangunan tahun 2024. Oh ya, monggo dari audien bapak-bapak, ibu-ibu untuk saya serahkan sama NCAC. Monggo Mas. Terima kasih atas pemaparan untuk anggaran tahun 2023 dan juga prioritas anggaran tahun 2024. Seperti tadi hadirat yang kami hormati, barangkali ada tanggapan ataupun masukan secara pribadi, kami silakan, dan untuk itu dimohon kepada Bapak Ketua PBD untuk bisa memandu dalam acara tanggapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ya dari sini. Yang kami hormati Bapak Sekcam beserta tim monitoring Musrenbang Des Desa Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sidoarjo. Yang kami hormati dari Babin Desa, Babin Kamtimas. Yang kami hormati dari Bapak Ketua BPD. Yang kami hormati Bapak-bapak dari dan ibu-ibu dari Puskesmas, dari dinas, dan juga Bapak RT RW, dan undangan untuk Musrenbang Desa Sidoarjo ini. Dari kami untuk pertanian kami sampaikan yang pertama untuk bulan-bulan ini dan Oktober ini akan diadakan untuk rutinitas tahunan, yaitu untuk persiapan pengusulan RDKK dalam rangka untuk nanti petani-petani yang masuk diusulkan untuk pupuk bersubsidi. Jadi nanti dari kelompok tani ya di sini berarti ada 3 kelompok seni rezeki bagian hutan, itu berarti yang sini nanti Sidosari, dan yang belakang Koramil ke arah Tanjung itu Tundansari. Itu masing-masing nanti akan menyampaikan untuk petani-petani yang diusulkan ataupun yang melakukan budidaya khususnya tanaman padi, jagung ataupun cabai. Jadi karena pupuk subsidi ini memang terbatas untuk beberapa komoditas, ini jadi dibatasi untuk itu saat ini. Kalau dibandingkan yang dulu semua komoditas, jadi ada 90-an komoditas, tapi untuk 2 tahun ini memang dibatasi hanya 9 komoditas, dan 9 itu yang ada di Sidoarjo kemarin kami lihat hanya tadi cabai, padi, dan jagung beberapa. Kemudian yang berikutnya untuk melengkapi pengusulan itu nanti minta tolong mumpung ada Bapak RT, Bapak RW bisa disampaikan kelengkapannya, fotokopi KTP, fotokopi KK, KTP-nya yang elektronik ya,
dan bukti kepemilikan ataupun kalau statusnya sewa ataupun maror dan lain-lain itu dari lahan yang ada. Jadi nanti misalnya itu yang punya di desa luar, tapi nanti diminta umumnya untuk dilakukan di masing-masing. Kemudian untuk yang berikutnya juga kami mengupayakan untuk 2024 itu pengusulan benih padi. Kemarin sudah kita coba masukkan sejumlah kelompok yang ada dan sejumlah kawasan yang ada di Desa Sidoarjo. Kemudian yang tahun ini kemarin karena permintaan itu juga untuk lahan yang di luar sawah itu kami mengupayakan untuk bibit mangga. Ada beberapa ratus yang kemarin coba kita usulkan mudah-mudahan kalau nanti ACC untuk mangga itu sebelum bulan akhir tahun ini itu sudah sampai ke lokasi. Itu mungkin beberapa yang terkait dengan bidang pertanian. Nanti monggo barangkali kegiatan yang lain ada yang bisa disinergikan dengan dinas kaitannya dengan pertanian dan lain-lain nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekcam dan tim dari Kecamatan, kemudian Bapak Kepala Desa dan perangkat desa, Bapak Babin, kemudian dari PPD dan segenap tamu undangan. Dari kesehatan saya ingin menambahkan sedikit saja nih. Untuk program kesehatan masih sama dengan tahun yang lalu, alhamdulillah berlanjut Pak Lurah mencari. Hanya saya mau menambahi untuk tahun depan penanganan stunting ini kita rembuk stunting kemarin belum ada yang masuk belum ada. Jadi untuk tahun depan kalau bisa tahun ini kita rembuk stunting dulu sebenarnya. Dan kemudian penanganan stunting nanti bisa lebih ditajamkan pada balita resti atau stunting dan bundil resti. Kalau rembuk stuntingnya tahun depan, berarti nanti penanganannya lebih mundur lagi. Kalau bisa untuk rembuk stuntingnya, entah itu anggaran seminimal mungkin diadakan tahun ini. Sampai berapa? Yang diundang nanti kita bisa koordinasi lewat belakangan siapa ya? Dari kami itu saja yang mau saya tambahkan, karena program kesehatan alhamdulillah sudah terrealisasi semua, sudah dipenuhi semua dan masih sama dengan tahun yang lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengusulkan bantuan bibit kalau nggak pandai ya, ini coba nanti di proses sama nanti dari peserta ini dari kecamatan atau dari dinas membantu pengadaan bibit sekalian dengan sampaikan nanti perlu ditindaklanjuti ya Mas. Nah, kemudian untuk stunting memang kemarin kan dari beberapa desa sudah melakukan stunting, tapi sini belum. Coba nanti jangan tolong difasilitasi desa kapan waktunya, terus timingnya, terus kemudian misalkan siapa. Karena desa kan untuk karena kerja banyak kita jangan konsen dibantu memfasilitasi kan kelewatan gitu. Untuk Pak Ketua BPD barangkali bisa memandu dari para bapak ibu sekalian barangkali ada masukan atau usulan
Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya setelah kita mendengarkan paparan dari yaitu Ibu Cari yang mewakili dari Dinas Desa terkait dengan rencana pembangunan desa yang visi maupun non visi yang sudah disampaikan untuk anggaran pada tahun 2024 dan selanjutnya kita sampaikan sebagai laporan anggaran pada tahun 2023. Tadi hal yang sudah disampaikan mungkin cukup jelas. Kalau kemudian ditambahkan dari kesehatan dan pertanian sebagai informasi dan tentunya bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah desa terkait dengan tadi adalah produk rantai, kemudian juga adanya bibit ataupun juga terkait dengan persiapan kaitan dengan pupuk subsidi. Kepada Bapak sekalian, silakan untuk momen yang berikutnya untuk tanggapan, saran, masukan, dan mungkin barangkali hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak pemerintah desa dan juga dari tim kecamatan, dari pertanian, dari kesehatan atau dari Babinsa, ya. Silakan. Ada yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu sekalian? Enggak, waktu diberi waktu kurang lebih 30 menit cukup sampai pada tanggapan dan pembahasan barangnya. Ada? Bicara mau menambahkan kok? Iya. Tadi belum saya bacakan untuk musrembang tingkat kecamatan usulan dari hasil rapat kemarin. Ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama pembangunan drainase jalan utama dan beserta tutupnya. Terus yang kedua pembangunan talud jalan usaha tani wetan desa. Terus yang ketiga pengerasan jalan usaha tani. Oh, tadi yang pembangunan talud itu RT 3 sampai RT 9. Pengerasan jalan usaha tani sama lokasinya RT 3 sampai RT 9. Itu yang kami usulkan, usulan musrembang tingkat kecamatan. Begini Bapak. Ya, terima kasih. Ada tambahan nanti penyampaian untuk usulan ke tingkat kecamatan, yaitu yang pertama pengerasan jalan usaha ini sekaligus juga rapat apa? Semua rapat ya, rapat petang bisa jalan. Nah, yang untuk kecamatan pembangunan drainase. Drainase. Ya, yang jalan ya, utama. dari perawatan drain itu sampai DK, ya, sama tutupnya. Terus pembangunan talud jalan usaha tani. Ya, terima kasih. Monggo barangkali dari Bapak sekalian ada yang perlu disampaikan. Alamat saja monggo. Ini bisa digunakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan bicara ya. Ini untuk di utara SMP itu kalau musim hujan itu banjirnya agak dalam. Nah itu kalau bisa sekitar 100 meteran lah itu. Itu agak jeblok sekali pas dengan rumah saya. Itu kalau bisa nanti diusulkan ke untuk atas untuk bisa dinormalisasi lah tahun. Nah, itu aja Pak, biar nggak terlalu dalam mengganggu aktivitas. Bisa diangkat intinya usulannya dari tahun-tahun seperti itu. Ya, tetapi memang belum ada banjir gede. Mungkin saat dulu masih jenuh. Nah itu perlu penanganan ataupun penelitian biar tidak terlalu dalam dan namanya bisa teratasi kaitan dengan banjir. Yang terakhir itu garing, ya, itu bagian dari usulan di tingkat kecamatan.
Yang kedua itu kita terkait dengan yaitu pengerasan atau pengecoran jalan Gang 7 ya, mungkin sudah pernah diusulkan tapi dimasuk anggaran tahun berapa kok belum ada realisasi. Halo. Jawab saja ya. Untuk usulan jalan Gang 7, perbaikan jalan Gang 7 ini sudah masuk anggaran di tahun 2023, yaitu sebesar Rp39.788.000. Akan tetapi ini belum cair ibaratnya. Nanti ini ikutnya tahap 3, dana desa tahap 3, berarti akhir-akhiran Pak tahun ini. Insya Allah berarti nunggu tahap 3 ya, semisal ada aturan perubahan tahun 2023 harus prioritasnya harus apa dari Kementerian Desa itu yo jangan salahkan kita, pokoknya kita udah menganggarkan dari nanti ikutnya tahun 2024. Kita mohon Bu Care, ini sudah dijawab kepada tahun 2023, tinggal menunggu pencairan dana desa untuk tahap yang ketiga Pak ya, yaitu pada akhir tahun ini. Barangkali nanti bisa direalisasikan pada tahun ini sesuai dengan rencana yang sudah disepakati. Mohon monggo yang lain. Kakak wis do terakhir itu Pak. Mas Mary monggo. Sampai untuk bisa dinikmati, mungkin kalau sudah disediakan untuk bisa dinikmati, termasuk yang mungkin porsinya terlalu kecil atau kurang banyak nanti bisa dibungkus ya, seperti itu. Amin saja, amin ya. Bapak Ibu yang kami hormati semuanya saja, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk di Muslim Bandes ini mungkin kami mendapatkan undangan sudah kadang dapat kadang tidak, dan kadang dapat pun kadang tidak hadir. Dan ini pas kebetulan dapat dan bisa hadir. Ini ingin kami menyampaikan karena terkait dengan Muslim Bandes ini, saya yakin di masing-masing wilayah atau di dusun masing-masing di RW itu sudah dibahas, tinggal di sini dijadikan satu saja. Tetapi bagi yang ikut di masing-masing dusun mungkin tahu, tapi bagi yang tidak, baik itu BPT-nya, pemerintah desa yang terbaik adalah perangkat desa, apalagi termasuk saya yang akan termasuk di dalamnya, otomatis kita tahu. Ini alangkah lebih bagusnya kegiatan seperti ini ada draftnya disampaikan kepada peserta rapat. Itu orang yang mau di kajian, ya. Artinya kita itu tahu 2024 yang akan datang itu yang akan dibangun mana saja. Nah, kemudian di 2003 ini apalagi, sehingga tadi yang ditanyakan Pak Yani tidak perlu sebetulnya, karena kalau ada tulisannya, apalagi wis Pak dibangun ke tahun 2023. Nah, jadi sekali lagi ke depan dan tahun ngarep mungkin apa yang ngarep nek ana Muslim Bandes, tolong ada salinan diberikan kepada peserta Muslim Bandes. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan dana desa ataupun yang peruntukannya adalah untuk desa. Ini karena Sidoarjo ini kan jalur utama punya kabupaten. Menurut pribadi saya dan mungkin juga banyak orang, sebetulnya kegiatan fisik untuk desa Sidoarjo itu hanya gang kecil saja. Yang lainnya adalah milik kabupaten karena jalan sepanjang dari utara sampai selatan. Harapan kami ini ketika pembangunan itu untuk bisa dimaksimalkan, ya. Contoh misalkan kalau mau mengaspal dan sebagainya, ya ojo aspalnya menteri dana terakhir, sebabnya dana terakhir itu kalau berlimpah-limpah alias tak udah. Nah, sehingga kalau memungkinkan terkait dengan pembangunan itu diambilkan dari dana yang cairkan di awal.
Itu yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, kalau kami melihat tadi yang disampaikan Kang Ajeng, ada betulnya juga lokasi yang di sana sering banjir, satu-satunya akses desa Sidoarjo yang mungkin terdampak itu. Kemudian kalau saya melihat di perempatan Budian ke timur sampai Depok, betul ya, Depok ya, bukan Depok Jawa Barat, bukan Depok Telto, Juruk, ya, New York, itu jalannya seakan-akan semakin kecil dikarenakan pemilik sawahnya mungkin ingin melebarkan sawahnya, alias yang di sebelah utara itu batasannya semakin ke selatan, yang di sebelah selatan batasannya semakin ke utara. Artinya jalan itu malah ngepres, jalan itu ngepres sekali. Dan tanaman yang kemarin ditebang itu kalau tidak salah, mudah-mudahan betul, berarti saya bagian dari saksi sejarahnya karena ikut menanamnya pada waktu itu. Dan itu sekarang lokasinya tengah sawah, bukan di tepi jalan. Nah ini monggo kan berharap Pak Lurah, Pak Des, sing duwe sawah atau sing nganduri bundang lewat desa ya. Artinya bahwa jalan itu biar ada tepinya. Kasihan sama mobil belum, motor, pengendara jatuh dan sebagainya. Jadi dikembalikan ke asalnya. Jadi, nah kemudian biar lebih aman lagi, untuk bisa diusulkan ke kabupaten ada senderan. Sebelah selatan ya disender, sebelah utara disender. Itu kalau menggunakan dana desa nggak mungkin, harus lewat kabupaten. Apalagi itu adalah jalan poros. Ya. Mungkin itu tiga yang dapat kami sampaikan. Lalu Pak Sektam itu juga bisa cek lokasi bisa perempatan ke timur ya, yang di tengah sawah itu jalannya sudah mirip-mirip Pak, ibarat bagus mirip-mirip, kanan kirinya wis mau pinggirannya langsung sawah, iya penyempitan. Sehingga kalau nggak disender itu aspal itu kalau nggak kuat dasarnya dalam melotot gitu. Nah, sehingga mohon untuk bisa diusulkan ke kabupaten. Kemudian untuk yang keempat, yang terakhir yang kami menyampaikan atau bertanya ke Pak Sekdam dan yang hadir, dana dari Kabupaten Pekalongan yang dibantukan kepada pemerintah itu apa Pak? Maaf, dana dari Kabupaten Pekalongan yang dibantukan untuk desa Sidoarjo itu apa? Artinya selain dana desa deh, artinya entah itu lewat dewan atau entah itu apa, biasa di kecamatan itu ada rekapan. Saya pernah melihat itu itu untuk Sidoarjo apa dapatnya apa. Nah, sayang sekali kalau tidak mendapat atau dapat tapi nominalnya kecil. Mungkin itu saja 4 poin dapat kami yang kami sampaikan. Dan tadi terkait dengan Muslim Bandes tadi yang disampaikan oleh Mbak Jarek, ketika tahun ini tidak terrealisasi, betul-betul mohon untuk bisa menjadi catatan tebal sehingga bisa realisasikan di tahun berikutnya. Tidak kemudian karena aturan kemudian mesti direncanakan, mesti Muslim Bandes kemudian tidak bisa terlaksana. Ya. Nah, menurut itu saja. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarannya terkait dengan beberapa hal tadi sudah bisa kita dengarkan, yang diantaranya yaitu mensikapi ataupun melihat kondisi jalan poros ya dari Budian ke timur sampai Depok itu jalan kabupaten Pak ya. Nah itu berarti untuk bisa barangkali kabupaten bisa mengecek juga, karena ini jalan kabupaten desa nggak punya kewenangan, hanya tetap untuk bisa selalu koordinasi agar jalan ini tidak tergerus ataupun tidak terjadi penyempitan. Kalau perlu tadi sudah diusulkan ada yaitu senderan atau juga pengaspalan jalan yang penuh ya, biar tidak sampai tergerus dengan mungkin pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Kemudian terkait juga dengan hasil Musbandes ini yang sudah dipaparkan ini, print out-nya ini memang tadi saya sampaikan Pak Sob,
Ya kalau bisa ini musyawirin biar pegang paling tidak mewakili dari beberapa unsur lah, biar bisa menjadi pijakan atau bisa menjadi pedoman di dalam mengikuti musyawarah pada siang hari ini. Lebih-lebih proyektornya ini karena tempatnya terbuka tidak bisa terbaca ya. Kalau di ruangan tertutup mungkin bisa dibaca. Monggo dari Bu Jari mungkin bisa memberikan tanggapan.